Kompetisi minum. Di dalam ICU Rumah Sakit LH, seseorang dengan pelan didorong keluar dari sana. Jika memperhatikan dengan baik, bisa diketahui bahwa orang yang didorong keluar itu adalah Diska. Alex terus mengikuti di sampingnya, tapi kali ini wajahnya dipenuhi dengan ekspresi sedih dan putus asa. Di sebelahnya, ada ibu Diska yang sudah paruh baya, yang saat ini matanya memerah dan bengkak karena menangis. Mereka mengikuti Diska dan berjalan sampai ke dalam bangsal. Setelah pengobatan selama beberapa hari ini, Diska akhirnya dapat keluar dari ICU dan dipindahkan ke bangsa umum. Setelah semuanya beres dan tenang, Diska dengan perlahan membuka matanya lalu menatap Alex dan wanita paruh baya itu. Kemudian dia berkata dengan suara lemah, "Ayah, Ibu. Kalian kenapa?" Alex menghela napas dan menatap Diska sambil berkata, "Diska, keluarga kita akan hancur tidak lama lagi." Apa? Diska yang baru saja membaik kini bagaikan disambar petir. Mereka tidak bersedia memberikan kita dukungan lagi. Tanpa sumber dana dari sana, bank terus menagih hutang dan banyak pemegang saham juga menekan kita. Wajah Alex menunjukkan ekspresi lelah dan berkata, mungkin tidak akan bisa bertahan hingga 1 bulan, dan kita harus melaporkan kebangkrutan. Mustahil, mustahil. Kepala Diska rasanya hampir pecah. Dia sebelumnya adalah anak orang kaya di LH. Dia terluka, baru saja bangun tidak lama dan akan segera pulih. Dia masih belum mencari tahu bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan mobil, dan masih belum membalas orang yang membantunya mengalami kecelakaan itu. Tapi ayahnya justru memberitahu bahwa keluarga mereka sudah bangkrut. Bangkrut ini berarti dia akan menjadi orang miskin dan semua orang yang pernah disinggungnya akan dengan gila-gilaan datang padanya untuk balas dendam. Dia tidak bisa mendapatkan Gladys lagi. Memikirkan semua ini, rasanya dia sudah mau gila. Ayah pasti sedang bercanda denganku. Diska segera berkata sambil menggelengkan kepalanya. Ah, aku sudah siapkan sedikit uang tunai untuk kalian. Dalam 2 hari ini kamu pergilah ke luar negeri bersama ibumu, meski lukamu belum pulih sepenuhnya. Selesai mengatakan kalimat ini, wajah Alex penuh dengan ekspresi kelelahan yang tiada habisnya. Diska berbaring di atas ranjang dan pikirannya kacau. Pada waktu yang bersamaan, di sebuah restoran kecil dan murah yang sangat terpencil di LH, meskipun ini hanya sebuah restoran kecil dan murah, tapi bisnisnya sangat bagus dan ramai. Di tengah ruangan, seorang pria parubaya yang mengenakan jaket windbreaker sedang duduk. Dia mengenakan sarung tangan dan di hadapannya ada beberapa hidangan, tapi pria itu tidak menyentuhnya sama sekali. Terdapat luka sayatan pisau yang dalam di wajahnya. Dirinya yang duduk di sana, membuat orang lain merasa ketakutan. Dia memegangi sebuah arloji di tangannya. Tidak lama, seorang pria dan 2 orang wanita berjalan menghampiri, lalu mereka duduk di depan pria itu. Tepat waktu, pria parubaya itu menyimpan arlojinya dan menatap ketiga orang itu sambil berkata, aku pikir kalian sudah tinggal terlalu lama di kota ini dan sudah lupa dengan siapa diri kalian sebenarnya. Wajah ketiga orang itu tersirat rasa tegang. Mereka buru-buru duduk dan tidak berani mengatakan apapun. Melihat mereka bertiga, pria parubaya itu berkata dengan tenang, aku sudah menerima beritanya. Audrey akan meninggalkan LH besok pagi. Akan merepotkan jika ingin menjatuhkannya saat dia kembali ke kota NJ. Malam ini kalian harus bertindak. Tapi, keluarga Wong sendiri sudah membawa orang dengan level master kemari. Di LH, juga ada banyak Night Watcher, kata pria itu sambil mengerutkan keningnya. Ini adalah hal yang harus kalian pikirkan. Pria parubaya itu berkata dengan nada yang tenang. Selain itu, Zero yang dulunya Night Watcher juga ada di LH. Aku tidak sengaja bertemu dengannya kemarin malam. Apa kalian berkelahi? Tanya seorang wanita. Tidak, mengatakan ini ada ekspresi malu di wajahnya. Kemarin dia pergi membunuh Sean Dempsey. Saat aku mendengar Sean menyebut namanya, aku tidak tahan dan langsung lari. 3 orang. Lalu apa kamu melihat seperti apa wajahnya? Tanya wanita satunya. Aku tidak sempat melihatnya. Pria parubaya itu menghela nafas jadi pada saat kalian bertindak, kalian harus pastikan keamanan. Tapi aku rasa dia juga tidak akan turun tangan. Karena Night Watcher Second sudah kubuat terluka. Dia seharusnya sedang menjaganya. Bagaimana denganmu? Tanya pria itu. Ada hal yang harus kukerjakan. Jadi aku harus pergi duluan. Jika kalian tidak bisa menangkap Audrey, malam berikutnya langsung pergi ke kota NJ. Aku akan mengirimkan alamat lengkapnya padamu. Kata pria parubaya itu. Menculik Audrey memang seharusnya adalah pekerjaannya. Tapi, setelah mengetahui keberadaan Damar, dia berencana untuk kabur duluan. Damar tentu saja tidak tahu tentang semua yang terjadi. Saat ini, dia menatap pria di depannya dengan heran dan berkata,
Janjinya pukul 7 dan aku tidak terlambat. Tapi kamu tetaplah orang yang tiba terakhir. Pria tampan itu berkata sambil tersenyum. Begitu banyak gadis yang datang duluan, bukankah begitu? Dan lagi, aku punya banyak teman di sini yang menonton siaran langsungku. Leslie, jangan buat ulah. Audrey mengeritkan keningnya. Damar mengerutkan keningnya. Saat dia duduk di sana, dia telah melihat ada sebuah ponsel di ujung meja dengan tongkat selfie. Dia pikir itu milik Audrey yang digunakan untuk merekam makan malam bersama mereka yang terakhir. Dia tidak mengira bahwa itu adalah Leslie yang sedang melakukan siaran langsung. Tidak mengherankan karena pria ini pasti adalah tipe yang terus melakukan siaran langsung saat berada di luar, dan popularitasnya seharusnya tidak rendah. Jadi tidak sedikit orang yang datang untuk meminta foto bersamanya. Damar tidak suka dilihat oleh banyak orang. Untungnya, lensa kamera itu menghadap ke arah Leslie dan tidak ke arah Damar. Leslie menjadi lebih tidak senang saat mendengar Audrey membela Damar. Dia membuka 3 botol bir dan meletakkannya di atas meja, kemudian berkata, "Jika kamu pria, aku rasa kamu harus minum. Apalagi banyak orang yang sedang melihatmu." Sambil berkata, ekspresi wajahnya sedikit berubah. "Begini saja, aku minum bersamamu, bagaimana?" Audrey segera berbisik, "Jangan minum dengannya. Kamu jangan lihat dia kurus, tapi sebenarnya dia itu melakukan siaran kuliner. Dia sangat jago makan dan minum." Alis Damar berkedut, di hatinya dia berkata, "Jago minum. Sebagai dua pria di meja ini, aku saja sudah mengatakan akan menemanimu minum, tidak masalah bukan?" Leslie menatap Damar dan bertanya sambil menyeringai. "Tidak masalah kalau begitu." Damar tersenyum. Audrey dan Lisa tercengang. Audrey berbisik, "Kamu tidak dengar apa yang kukatakan padamu. Leslie ini benar-benar sangat jago minum. Dan lagi, dia ingin melihat tampangmu saat mabuk dan membuat keributan hanya demi konten saja." Melihat Audrey dan Damar sedang berbisik, mata Leslie semakin dingin. Seolah takut Damar akan mundur, dia buru-buru meletakkan 3 botol bir di hadapan Damar. Melihat pandangannya, Damar menghela nafas di dalam hati. Dia bisa melihat bahwa Leslie ini jelas punya perasaan pada Audrey, dan Leslie tidak senang pada Damar yang tempat duduknya diatur oleh Audrey untuk berada di sebelahnya. Terlebih lagi Audrey yang dari waktu ke waktu mengobrol dengannya dan membuat Leslie semakin tidak senang. Jadi dia ingin membuat Damar mabuk dan mempermalukan diri Damar. "Kamu sungguh pelit." Damar mengusap hidungnya. "Aku akan langsung meneguk habis 1 botol, kamu pelan-pelan saja," kata Leslie dan langsung mulai meneguk 1 botol. Audrey dan Lisa baru hendak menghentikannya. Mereka melihat Damar juga mengambil 1 botol, dan mereka berdua pun hanya bisa memasang ekspresi tidak berdaya. Dengan cepat 3 botol bir itu lenyap masuk ke dalam perut. Damar bersendawa karena bir dan membuat Audrey serta Lisa terkejut. Mereka tidak pernah melihat Damar minum dan tidak mengira toleransi alkohol Damar ternyata cukup bagus. "Boleh juga kamu." Di hadapannya, Leslie berkata sambil tersenyum, "Tidak kelihatan ternyata toleransi alkoholmu begitu bagus. Kalau begitu hari ini aku harus mengajakmu minum yang banyak." Damar tertawa, "Boleh saja." Setelah itu, mereka berdua tampaknya telah berjalan dalam satu jalur. Leslie tidak hentinya mencari berbagai alasan untuk mengajak Damar minum. Dari bir menjadi arak dan sampai membuat campuran yang keras. Leslie terus mengajaknya minum. Damar tidak menolak dan terus minum. Soal minum, Damar tidak pernah takut pada siapapun. Di samping Audrey dan yang lainnya pada awalnya terus membujuk untuk tidak melakukannya, sekarang justru terkejut. Terutama Audrey dan Lisa karena mereka sama sekali tidak mengira bahwa Damar akan terus-menerus minum dan tidak pergi ke kamar kecil sama sekali. Tetapi ekspresi di wajahnya tidak berubah sama sekali. Tentu saja, dengan mereka berdua yang terus bergilir untuk minum, siaran langsung milik Leslie langsung meledak dipenuhi penonton. 2 jam kemudian, Damar masih tetap duduk di sana dengan ekspresi yang tidak berubah, sementara Leslie yang di hadapannya sudah mulai berbicara dengan tidak jelas. "Bocah." Dia mengangkat segelas bir dan berkata, "Tidak disangka. Aku sudah menganggap remeh kamu. Kamu, ternyata sangat jago minum. Hari ini aku harus membuatmu mabuk. Biar kamu lihat dengan baik siapa kamu sebenarnya." Karena dia semakin mabuk, dia mulai bicara tanpa kesadaran, dan duduk pun sudah tidak terlalu stabil. Damar mengernyitkan keningnya dan berkata sambil menatapnya, "Lebih baik kamu berhenti minum. Kamu sudah mabuk." "Mabuk? Aku mabuk." Dia berdiri dengan oleng dan berkata, "Bocah. Dilihat saja sudah tahu kamu miskin. Pecundang miskin. Audrey, justru mengundangmu makan. Apa kamu pantas duduk bersamanya? Audrey, aku suka padamu. Jadilah pacarku." Di hadapannya, Damar hampir tertawa dengan lepas.
Audrey tampak malu dan menatap Damar dengan marah. Saat itu, Leslie melihat ke sekeliling dan berkata, aku mau ke kamar kecil. Ada di mana? Setelah mengatakan itu, dia menatap Audrey lagi dan berkata, Audrey, tunggu setelah aku dari kamar kecil. Aku akan menyatakan perasaanku lagi padamu. Hari ini, aku akan membawamu ke hotel. Leslie, kamu sudah mabuk. Cepat pulang dan matikan siaran langsungmu itu, kata Audrey. Seseorang pergi mengambil ponsel itu, dan saat itu siarannya sudah meledak dipenuhi penonton. Jelas bahwa Leslie sudah sepenuhnya mabuk. Dia berdiri dengan oleng dan melihat sekitar. Karena tempat mereka ada di samping, dia berjalan ke jendela dan berkata, aku mau buang air kecil, kalian minggir sebentar. Apa yang terjadi di sini dengan cepat menarik perhatian semua tamu lainnya. Di sana bukan kamar kecil. Audrey langsung berteriak, tapi Leslie tidak memedulikannya. Dia seolah sudah tidak tahan lagi dan langsung buang air kecil di sana. Sambil buang air kecil, dia berkata dengan begitu menikmati, leganya. Bersambung.